Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, lagi-lagi kita bertemu dalam video edukasi, video spiritual dan lain sebagainya. Saya doakan semoga yang menonton video ini dimanapun kalian Anda berada, disehatkan selalu, rezekinya lancar, hidupnya berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya Mas Rafasai mau berbagi informasi, berbagi paham masih dengan dunia pikiran kita. Ada beberapa gelombang otak ketika kita berpikir yang sudah diketahui oleh banyak kalangan umum, yaitu ada 4 gelombang otak. Yang pertama adalah gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Jadi ketika kita berpikir itu akan menghasilkan gelombang atau frekuensi, di mana frekuensi atau gelombang ini dapat diukur oleh sebuah alat yang namanya EEG. Di situ ada grafiknya. Ketika kita berpikir itu akan menghasilkan frekuensi atau gelombang. Gelombang tadi ada 4, ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Kita bahas satu-satu. Apa itu gelombang beta? Gelombang beta yaitu ketika kita berpikir biasa, ketika kita berpikir sehari-hari, itu akan menghasilkan gelombang frekuensi gelombang beta. Masuk lebih dalam yaitu gelombang alfa, di mana ketika pikiran kita lebih tenang, ketika pikiran kita lebih rileks, lebih nyaman, itu di dalamnya termasuk gelombang alfa, di mana frekuensinya lebih tinggi, terus lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman. Itu pikiran kita menghasilkan gelombang alfa. Contohnya ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, ketika kita bermeditasi, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan fokus, itu pikiran kita akan lebih tenang dan menghasilkan frekuensi atau gelombang alfa. Yang ketiga yaitu gelombang theta, di mana waktu kita berpikir jauh lebih dalam, jauh lebih tenang, lebih khusyuk, atau bisa dipastikan ketika tidur tapi masih terjaga, atau ketika tidur tapi masih bermimpi, itulah frekuensi atau gelombang theta ya. Gelombang theta, pikiran kita lebih dalam, itu gelombang theta. Nah, selanjutnya gelombang delta yang keempat, dimana ketika kita tertidur terus tidak bermimpi sama sekali, itu pikiran kita menghasilkan frekuensi gelombangnya gelombang delta. Itu adalah 4 gelombang otak. Kita lanjutkan, apa fungsinya kita mengetahui gelombang otak kita, frekuensi kita? Karena dengan kita mengetahui frekuensi kita, kita akan menyadari di mana gelombang pikiran kita bekerja sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika kita terus pada posisi gelombang pikiran kita gelombang beta, itu hormon kita akan menghasilkan hormon kecemasan. Jadi pikiran kita akan lebih stres, kita akan mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi kinerja kita, karena itu di pikiran sadar. Ketika pikiran sadar kita dominan terlalu sering di gelombang beta, itu akan menghasilkan hormon kecemasan. Jauh lebih dalam ketika kita berdoa, ketika berzikir atau bermeditasi dan lain sebagainya, intinya pikiran kita lebih tenang, pikiran kita lebih rileks, lebih nyaman. Di situ kita itu akan memproduksi beberapa hormon, salah satunya hormon endorfin. Itu adalah hormon ketenangan pada diri kita, lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman. Dengan kita berpikir lebih rileks, lebih nyaman, maka perilaku kita akan lebih jernih, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih bijaksana dalam melakukan kegiatan apapun. Jadi itulah beberapa contoh bagaimana kita mengelola pikiran kita, karena apapun yang kita pikirkan sesuai dengan hukum pikiran
apapun yang kita pikirkan akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Ada misteri di balik pikiran kita. Sebelum pikiran itu ada, itu adalah dari emosi. Sebuah pikiran berasal dari emosi. Emosi berasal dari mana? Dari pikiran alam bawah sadar kita. Dari video-video dulu saya telah membahas apa itu pikiran alam bawah sadar. Ya, dengan pikiran alam bawah sadar itu akan menghasilkan informasi yang masuk ke alam bawah sadar, misalnya akan menghasilkan emosi. Nah, emosi itu akan membuat kita berpikir. Nah, pikiran itu akan menghasilkan frekuensi atau gelombang. Ya, sebelum pikiran itu lahir, ada misteri di situ, banyak misteri sekali. Sekian dari saya, Mas Arfasai. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat Anda tangkap. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Saya doakan seperti biasa Anda semua dimanapun kalian Anda berada disehatkan selalu, rezekinya lancar, segala hajat dan cita-citanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dapat menerima apapun takdir yang telah diberikan oleh Tuhan semesta alam ini. Sampai dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.